Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel cerita novel horor. Kali ini ada sebuah kisah dari tulisannya Redi Plesetan. Sebuah cerita yang berjudul Pesugihan Bakso Bakar. Dan untuk seperti apa kisahnya, mari kita masuk ke ceritanya. Hadi dan Isna sudah hampir 3 tahun membuka warung mie bakso dan bakso jumbo bakar di daerah Jawa. Mulanya mereka merintis warung tersebut dari nol. Awal-awal jualan mereka kesulitan mencari pelanggan, hingga harus memutar otak untuk bisa mencari pelanggan. Perlahan namun pasti jualannya mulai ramai. Banyak orang menyukai masakan mie ayam dan baksonya. Sehingga saat 1 tahun perjalanan mereka sudah mendapat banyak pelanggan. Karena warung sudah ramai, Hadi dan Isna mengajak adiknya berjualan, Sarip, yang kebetulan baru lulus SMA. Langsung mereka ajak berjualan. 1 tahun ikut kakaknya, Sarip sudah berani membuka warung sendiri. Hadi pun senang dan membantu mencarikan tempat di daerah lain. Memasuki ketiga tahun, Hadi dan Isna mendapatkan cobaan. Ada orang lain yang entah dari mana juga membuka warung mie ayam dan bakso jumbo persis di depannya. Coba kamu lihat warung ayam depan baru buka 3 hari sudah punya banyak pelanggan, gumam Hadi yang keheranan. Padahal dulu dia dan istrinya harus menunggu setahun untuk bisa mendapatkan pelanggan sebanyak itu. Iya mas, aneh sekali rasanya. Jangan-jangan mereka menggunakan pesugihan ya, ujar Isna yang berani menduga-duga. Hush, kamu jangan begitu. Kita tidak punya bukti, jadi harus hati-hati, ucap Hadi yang mengingatkan Isna. Isna hanya mengangguk-angguk saja. Malamnya ketika Hadi sedang duduk di depan warung, karena Hadi merasa gerah. Hadi melihat ada putih-putih di atas warung mie ayam yang baru buka itu. Awalnya Hadi hanya mengira itu adalah pantulan cahaya lampu. Namun lama-kelamaan putih-putih itu nampak membesar. Apaan itu? Batin Hadi mengatakan sambil melototi putih-putih itu membentuk pocong. Hadi terkejut dan langsung lari masuk ke dalam. Dia belum sempat melihat wajah pocong itu karena keburu takut. Kebetulan rumahnya berada di belakang warung, sehingga Hadi lari lumayan jauh. Dia masih memikirkan apa benar yang dia lihat tadi adalah pocong. Padahal selama dia berada di sana, dia tidak pernah melihat penampakan apapun. Baru kali ini dia melihatnya, tepatnya saat warung mie ayam di depannya buka. Apa mungkin benar ya? Mereka menggunakan pesugihan. Hadi masih mencoba memikirkan dan mengaitkan kejadian dan ucapan Isna. Karena tidak mau memikirkan hal pocong tadi, Hadi pun langsung masuk ke dalam dan tidur di samping istrinya. Pada esokan harinya, Hadi dan Isna mempersiapkan dagangan seperti biasanya. Mereka berbelanja tepung, sawi, dan daging sapi. Setelah selesai belanja, Hadi dan Isna pun kembali ke warung mempersiapkan dagangan mereka. Mereka dibantu satu karyawan yang masih saudara dengan Isna yang sedang membuat mie di belakang. Mencium bau tidak enak. Bau itu terasa seperti bau bangka yang sudah membusuk. Dia pun memanggil istrinya dan menanyakan apakah istrinya juga mencium bau yang sama. Aku tidak mencium apa-apa mas. Memangnya bau apa? Tanya Isna yang terheran-heran melihat reaksi suaminya. Kamu beneran tidak mencium bau apa-apa? Hadi sampai melongo ketika Isna tidak mencium apa-apa. Padahal baunya masih menyengat. Isna menggeleng lalu memilih melanjutkan pekerjaannya. Hadi kembali sendirian di ruang pembuatan mie. Dia masih bingung dan terheran-heran karena istrinya tidak mencium apa-apa. Hadi yang tengah berada di depan mesin melihat setiap sudut ruangan. Dia merasa ada yang sedang mengamatinya. Namun dia tidak melihat siapa-siapa. Hadi pun kembali fokus membuat mie. Namun baru beberapa menit Hadi mendengar ada yang memanggil dari belakang. Hadi refleks menengok ke belakang. Namun di sana tidak ada siapa-siapa. Siapapun kamu, kalau berani keluar, ujar Hadi yang sudah merasa lelah karena dipermainkan. Hadi pun kembali fokus membuat mie karena mesin di depannya masih berjalan. Namun tidak lama ada suara yang kembali memanggilnya. Hadi menengok, namun kali ini dia melihat sekelebat ada putih-putih berlari. Hadi yang tidak fokus tidak melihat kalau tangannya masuk ke mesin. Hadi pun berteriak-teriak sambil mematikan mesin. Darah di tangannya mengucur deras saat dia mencabut tangannya dari mesin.
Isna dan kawannya langsung mendatangi. Mata mereka terbelalak saat melihat tangan Hadi dipenuhi darah dan beberapa jarinya putus. Isna yang tidak kuat melihat kejadian itu, meminta saudaranya membawa Hadi ke rumah sakit. Kepala Isna pun langsung terasa pusing saat melihat darah banyak. Makanannya dia mencoba menenangkan diri terlebih dahulu, baru menyusul Hadi ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Hadi langsung dibawa ke ruang operasi. Keadaan tangan Hadi yang memprihatinkan, harus segera mendapat pertolongan. Isna menunggu harap-harap cemas. Dia berharap suaminya tidak apa-apa dan tangannya masih bisa digunakan. Setelah hampir 1 jam menunggu, akhirnya dokter dan beberapa perawat keluar dari ruangan operasi. Isna pun langsung menghampiri mereka. "Gimana dok, keadaan suami saya? Apa dia baik-baik saja?" "Syukurlah, tangannya masih bisa tertolong dan jarinya masih bisa berfungsi lagi," jawab dokter sambil menenangkan Isna. "Syukurlah kalau begitu, apa aku sudah boleh masuk?" Dokter pun mempersilahkan Isna masuk menemui Hadi. Karena efek obat bius, Hadi tampak belum sadarkan diri. Isna menunggu persis di samping ranjang suaminya. Dia berharap suaminya segera sadar. 15 menit kemudian Hadi tersadar. Dia melihat istrinya yang menatap Hadi terkejut. Kalau dia ternyata sudah di rumah sakit. "Isna, apa kamu baik-baik saja?" tanya Hadi sambil berusaha memegang wajah istrinya. "Iya, aku baik-baik saja mas. Seharusnya aku yang tanya begitu pada mas." Hadi menggeleng karena suaminya masih sedikit bercanda. Hadi menanyakan soal warung mie ayamnya. Apakah hari ini mereka buka atau tidak. Isna memutuskan untuk meliburkan warungnya. Hal itu dia lakukan supaya Hadi bisa beristirahat dengan cukup. Isna yang belum tahu dan penasaran dengan kronologinya menanyakan hal itu pada Hadi. Hadi bercerita kalau dia diganggu oleh sosok yang tidak berani muncul di hadapannya. Hadi juga cerita soal suara yang memanggilnya. Isna tercengang, dia tidak menyangka akan ada suara seperti itu. "Beberapa kali suara itu memanggil?" tanya Isna seperti penasaran. "Hampir 3 kali, lalu yang terakhir aku melihat ada sekelebat putih-putih lari keluar. Sekelebat itulah yang membuat fokusku terkecoh dan tanganku tahu-tahu sudah masuk ke mesin," ucap Hadi sambil mengangkat tangannya yang masih tampak diperban. "Baru kali ini rumah kita angker ya mas, padahal sebelumnya tidak pernah ada." "Iya," gumam Isna yang masih tidak menyangka akan penampakan di warungnya sendiri. Besoknya Hadi diperbolehkan pulang setelah dokter mengecek jari-jarinya. Hadi masih belum bisa beraktivitas seperti biasa. Hampir seharian ia beristirahat total, makan dan minum langsung Isna buatkan. Hadi masih memikirkan sekelebat putih-putih yang ada di ruangan pembuatan mie. "Apa putih-putih kemarin adalah pocong yang juga aku lihat waktu itu ya?" gumam Hadi sambil menyeruput secangkir teh. Karena tidak bisa apa-apa, terpaksa warung mie ayam dan bakso mereka tutup selama kurang lebih 3 hari. Saat tangan Hadi sembuh, warung mereka kembali buka, meskipun terkadang masih ada yang mengganggu Hadi. Hadi memilih untuk fokus membuat mie-nya. Warung mie ayam dan bakso jumbo milik Hadi akhirnya buka kali ini, tepat pukul 11 siang. Biasanya pembeli akan datang setelah 1/2 jam dia buka. Namun hingga hampir 1 jam, tidak ada satupun pembeli yang datang. Hadi malah melihat warung mie ayam yang buka di depannya semakin laris. Bahkan ada beberapa pelanggannya tampak membeli di sana. "Sialan, apa bedanya sih dengan mie ayam di sini?" umpat Hadi saat menyaksikan beberapa pelanggannya memilih membeli mie ayam di warung depan. Hadi mencoba menggeser papan nama warungnya agak ke tengah. Siapa tahu pelanggannya tidak melihat kalau warungnya sudah buka. Meskipun sudah dipindahkan agak ke tengah, tetap saja belum ada pelanggan yang datang ke warungnya. Isna yang baru beres menata meja menyusul Hadi di depan. "Tumben sekali para pembeli belum ada yang datang ya mas?" tanya Isna yang penasaran karena belum ada pembeli satupun. Sampai sorenya hanya ada 2 pembeli saja. Karena sudah tidak ada pembeli lagi, Hadi memutuskan untuk menutup warungnya. Barulah mereka pulang. "Sejak mereka berjualan di depan warung kita, ada banyak hal-hal aneh Is," ucap Hadi saat duduk di teras depan rumah mereka. "Iya mas, aku juga begitu," jawab Isna sambil membenarkan ikatan rambutnya. Hadi yang sudah tidak tahan lagi, akhirnya ia pun menceritakan kejadian di mana waktu dia melihat pocong itu. Dia pun menceritakan semuanya kepada Isna.
Isna juga terkejut karena dia mengalaminya. "Kapan kamu mengalaminya, Is?" tanya Hadi yang sempat terkejut. "Hampir setiap malam aku selalu melihat pocong di atas atap warung itu," ucap Isna sambil menunjuk ke arah warung mie ayam yang ada di depan warung mereka. "Jangan-jangan apa yang kamu katakan kemarin benar, Is?" "Apa, Mas?" tanya Isna sambil mendekatkan wajahnya. Hadi pun kembali membahas soal pesugihan yang sempat Isna pikirkan. Isna juga penasaran hal yang sama dengan Hadi. Hadi meminta Isna untuk selalu berhati-hati karena pocong dan penampakan sering mereka lihat. Warung mie ayam dan bakso mereka kian hari kian sepi. Hadi dan Isna sampai bingung karena banyak pelanggannya yang memilih membeli di warung depan, dan anehnya para pelanggan itu tidak mau menyapa, padahal jelas-jelas mereka berhadapan. 2 hari setelah libur, warung mie ayam mereka sepi, hingga datanglah hari Kamis. Entah mengapa setiap hari Kamis warung mie ayam depan mereka tutup. Banyak pembeli yang membeli di warungnya Hadi dan Isna. Hadi dan Isna pun tampak kegirangan melihat para pelanggan warung depannya lari ke tempatnya. Mereka melayani pembeli dengan sebaik mungkin, namun di tengah-tengah mereka makan, tiba-tiba para pembeli mencium bau busuk. Mereka secara bergantian mengeluh mencium bau busuk yang sangat menyengat. "Mas, warungmu bau sekali. Apa ada tikus mati ya di dalam? Coba kamu cek dulu," pinta salah satu pembeli sambil menutup hidungnya. "Bau apa ya, Pak? Karena aku tidak mencium bau," ujar Hadi panik. Para pembelinya mengeluh mencium bau busuk, padahal sejak tadi dia tidak mencium apa-apa. Hadi bertanya pada istri dan karyawan. Siapa tahu mereka mencium bau busuk seperti yang para pembeli cium. Namun jawaban mereka membuat Hadi tercengang. Mereka juga tidak mencium apa-apa. "Bagaimana bisa semua ini terjadi?" batin Hadi sambil mencari sumber baunya. Para pembeli yang kadung kesal memilih membayar dan langsung pergi. Mereka tidak mau lagi menghabiskan makanannya, padahal sebagian masih utuh dan belum berkurang sama sekali. Hadi semakin merasa aneh saat para pembeli baru datang. Mereka tiba-tiba memegang hidung sambil kembali ke parkiran. Bahkan ada beberapa yang terus terang mengatakan kalau warung mie ayam milik Hadi baunya busuk sekali. Hadi yang mulai kesal mencoba menghubungi temannya. Kebetulan temannya tahu soal-soal imut demikian. Hadi yang masih menyimpan nomornya terus berupaya menelpon Hamid, temannya Hadi. Akhirnya mau mengangkat telepon setelah 15 menit berlalu begitu cepat. Mendapat undangan dari teman lamanya tanpa berpikir panjang, Hamid langsung setuju. Dia berangkat menaiki bis. Setibanya di warung milik Hadi, Hamid langsung melihat keadaan warungnya. Hadi saat itu hanya mendampingi temannya, Hamid yang sedang mengelilingi sekitar. "Kirimannya banyak sekali, Di," gumam Hamid benerawang setiap jengkal warung mie ayamnya. "Aku juga tidak tahu, tiba-tiba warung mie ayamku menjadi sangat aneh, Mid," kata Hadi sambil menggelengkan kepalanya. Hadi pun menceritakan semua pengalaman-pengalaman aneh kepada Hamid, mulai dari dia melihat pocong sampai para pembeli yang mencium bau busuk kemarin. Hamid ternyata memang sudah tahu, ternyata warung mie ayam Hadi memang dikirimi semacam santet, dan kiriman itu berupa pocong. Hampir di setiap ruangan warung terdapat pocong. Hamid juga menjelaskan kalau bau busuk yang dicium oleh para pembeli berasal dari pocong-pocong itu. Bibir Hadi seketika menganga mendengar penjelasan dari Hamid barusan. Tidak hanya itu, warung mie ayam milik Hadi juga dibuat seolah sering tutup. Lah, inilah yang membuat para pelanggan mie ayamnya lari ke warung depan. "Apa kamu bisa membuang kiriman itu, Mid? Aku ingin warungku ini bersih dan kembali ramai seperti biasanya," Hadi memohon pada Hamid yang masih mengamati sekitar. "Aku akan mencoba membantumu, Di," kata Hamid sambil duduk di sebuah kursi. Dia meminta segelas air putih dan bawang putih 3 biji. Setelah semua dia minta ada di depannya, Hamid mulai merapalkan sesuatu. Hadi mencoba mendengarkan, namun tetap saja suara Hamid tidak terdengar. Jelas Hadi memutuskan beranjak dan pergi dari dekat Hamid yang sejak tadi sudah memejamkan mata. Hadi dan Isna menunggu hingga kurang lebih setengah jam. Setelah selesai merapalkannya, Hamid meminta Hadi untuk menyiramkan air ke setiap ruangan. Hadi menerima botol itu, dan dia pun mulai menyiramkan air itu ke setiap sudut ruangan warung.
Hamid seketika mulai menutup mata sambil membaca sesuatu. Hadi tidak bisa mendengarnya, tapi entah kenapa tidak lama terdengar suara-suara dari dapur. Saya dengar seperti suara yang memukul panci dan barang-barang lainnya. Hadi sempat ingin mengecek dan melihatnya, namun Hamid melarang. Dia tetap meminta Hadi untuk menyiramkan air ke setiap sudut ruangan warung. Hadi pun menurut. Saat menyirami air yang ada di botol itu, tubuh Hadi terus-menerus merinding. Apa ini efek dari perginya para setan itu ya? Batin Hadi sambil tetap menyiramkan air itu. Setelah air itu habis, Hamid menyerahkan 3 buah butir bawang. Bawang putih itu nantinya harus digantung di 3 tempat: gerobak mie ayam ruang tengah dan terakhir dapur. Hamid pun duduk bersantai sambil minum es teh yang sudah Isna buatkan. Usai menyeruput tehnya, Hamid memberitahu Hadi kalau semua pocong dan kiriman-kiriman telah hilang. Hadi merasa lega dan besok bisa mulai kembali berjualan. Bawang itu kamu jaga baik-baik karena kiriman itu tidak kenal lelah. Mereka bisa mengirim lagi. Hingga bawang putih itu harus ada karena untuk menangkal semua kiriman. Ya, ujar Hamid panjang lebar. Keesokan harinya Hadi pun mulai berjualan lagi. Kali ini jualannya tampak ramai. Pelanggannya yang beberapa hari memilih untuk membeli di warung depan kini mulai berdatangan. Mereka menganggap bahwa warung mie ayam sudah tutup hampir beberapa bulan, dan hatinya Hadi membenarkan apa yang Hamid bilang, warungnya selama ini dibuat tidak terlihat. Makanya para pelanggannya memilih untuk pergi ke warung mie ayam di depan. Tampak sedikit berkurang pembelinya, Hadi sedikit tenang karena para pelanggannya perlahan mulai kembali. Pembeli mie ayamnya, penghasilan yang beberapa hari menurun drastis, kini mulai normal lagi. 3 hari kemudian Hamid datang lagi ke warungnya Hadi, langsung menyambut kedatangan temannya itu dan membuatkan 1 porsi mie ayam bakso jumbo kesukaannya. Hamid awalnya menolak, tetapi karena paksaan Hadi, dia akhirnya mau. Bagaimana warungmu? Sudah kembali normal kan? Tanya Hamid sambil menatap mie ayam bakso jumbo. Iya Mid, setelah waktu itu kamu buang kiriman, waktu itu akhirnya warungku ramai seperti biasanya, kata Hadi sambil sibuk membuat mie untuk para pembelinya. Syukurlah kalau begitu. Bagaimana kalau kita buat perhitungan sama orang yang sudah mengirimimu waktu itu? Tanya Hamid kepada Hadi, yang seolah menunjukkan wajah seperti orang jahat. Hadi setuju-setuju saja, selama hal itu tidak membahayakan orang lain. Hamid hanya mengatakan kalau dia hanya ingin sedikit memberi pelajaran, sama hanya seperti senjata makan tuan. Hadi malah menjadi tampak tertarik usai mendengar penjelasan dari Hamid. Usai mendapat persetujuan dari Hadi, Hamid mulai melakukan ritualnya. Dia meminta tempat untuk membuat kiriman-kiriman kemarin kembali kepada pemiliknya. Hadi membawa Hamid ke rumahnya. Di sana ada ruangan kosong yang mungkin bisa Hamid gunakan sesukanya. Hamid merasa senang dan dia mulai mengembalikan kiriman-kiriman itu dengan kekuatan yang dia punya. Hingga selepas maghrib, Hamid baru selesai mengembalikan kiriman-kiriman itu dan memberi pelajaran kepada pengirimnya. Hamid yang sudah selesai melakukan ritual memutuskan untuk kembali ke warung. Kamu hanya tinggal menunggu saja reaksinya, aku sudah mengembalikannya, kata Hamid kepada Hadi. Seketika Hadi melirik ke arah warung yang ada di depannya. Tiba-tiba muncul asap besar dari dapur warung tersebut. 3 karyawannya teriak-teriak kebakaran. Beberapa pembeli yang panik langsung lari pergi. Hadi dan Isna hanya melihat asap mengepul semakin pekat. Asap itu keluar disusul api yang berkobar. Untung saja pemadam kebakaran datang tepat waktu, sehingga warung itu bisa diselamatkan. 3 hari kemudian para pembeli di warung depan itu tiba-tiba mendadak keluar secara bersamaan. Sebagian dari mereka memilih pindah ke warung mie ayam dan bakso milik Hadi dan Isna. Hadi yang penasaran menanyakan alasan mereka pindah ke tempatnya. Salah satu pembeli menjawab dengan detail. Ketika kami hendak memakan mie ayam dan baksonya sangat busuk, makanya kami memilih pergi karena tidak mau makan di sana. Makanannya busuk, ujar salah satu pembeli. Hadi tentu saja terkejut setelah mendengar ceritanya. Kejadiannya hampir sama dengan yang dialaminya waktu itu. Apa jangan-jangan kirimannya berbalik ke mereka ya? Batin Hadi. Warung saingannya mulai sepi. Hadi dan Isna sedikit tenang karena kini warungnya kembali seperti semula.
Bahkan pelanggannya malah bertambah, penghasilannya mereka pun mulai membaik. Lalu seminggu kemudian Hadi tidak menyangka kalau warung mie ayam di depannya tutup. Dia sendiri tidak tahu kapan mereka pindahkan karena tahu-tahu ketika hendak membuka warungnya, Hadi melihat ruko depannya sudah benar-benar kosong. Warung mie ayam bakso jumbo milik Hadi semakin hari semakin meningkat, sehingga dia harus menambah 1 karyawan lagi. Hadi bingung, dia sudah meminta karyawannya untuk mencarikan 1 tenaga lagi, tetapi semuanya temannya sudah bekerja. Hadi juga meminta tolong pada ibunya untuk mencarikan 1 karyawan lagi. Ibunya teringat dengan Jono, sudah hampir sebulan Jono belum bekerja. Hadi yang didapatkan saran Jono tampak senang karena Jono merupakan teman kecilnya. Dari beberapa teman lainnya, hanya Jono yang belum menikah. Jono lebih senang menghabiskan waktu untuk bekerja. Malamnya Hadi langsung menelpon Jono. Awalnya mereka berbasa-basi menanyakan kabar. Lalu Hadi pun berterus terang ingin mengajak Jono bekerja di warung mie ayam bakso jumbo miliknya. "Apa kamu yakin, Di?" tanya Jono yang masih belum percaya. "Iya, Jon, kebetulan aku sedang mencari 1 karyawan tambahan. Daripada aku cari orang lain, mending aku ajak kamu bekerja. Bagaimana?" "Tentu saja aku mau, Di. Kapan aku boleh bekerja di sana?" tanya Jono dengan wajah yang penuh kegirangan. "Besok atau nanti, aku transfer uangnya buat beli karcis ya. Kamu tinggal berangkat saja." Setelah beres, Hadi menutup teleponnya dan memberitahu kabar kebahagiaannya ini kepada istrinya Isna. Isna menyambut gembira. Akhirnya mereka mendapat karyawan lagi, sehingga warung mie ayam bakso jumbo mereka bisa maksimal dan melayani para pembeli. Sebelum tidur, Hadi menyempatkan diri untuk sebentar mentransfer uang pada Jono. Usai mentransfer, barulah Jono mengirimkan karcis dan berangkat jam 5 pagi. Hadi tampak senang karena Jono bisa datang lebih pagi. Saat sedang mempersiapkan warungnya, Hadi mendapat telepon dari Jono. Ternyata Jono sudah sampai di terminal. Hadi pamit sebentar pada Isna dan karyawannya untuk menjemput Jono di terminal. Hadi menjemput Jono menggunakan motor. Jalanan menuju terminal sudah mulai padat, mulai dari anak-anak yang diantar ke sekolah, hingga orang-orang yang berburu berangkat bekerja. Setelah 1 jam melawan macet dan panas, akhirnya Hadi sampai di terminal dengan motornya. Hadi mencari keberadaan Jono. Ternyata Jono sudah menunggu di pintu depan terminal. Perawakan Jono yang belum berubah membuatnya mudah mengenali teman sesama kecilnya itu. "Ayo naik, Jon. Maaf, tadi jalanan macet, jadi agak lama," pinta Hadi sambil meminta maaf. "Tidak apa-apa, aku juga duduk sejak tadi," jawab Jono sambil memposisikan diri di belakang Hadi. Mereka pun berkendara menuju jalan raya yang semakin padat merayap. Hadi yang sudah hafal genggaman sempit memilih lewat gang untuk menghindari macet. Akhirnya mereka sampai di warung. Isna sudah membuatkan minuman untuk Jono dan suaminya, sehingga Jono langsung menuju rumah yang ada di belakang warungnya. "Kamu istirahat dulu hari ini, besok baru kamu boleh bekerja," ucap Hadi. Sementara Jono meminum teh hangat yang sudah disiapkan oleh Isna. "Kenapa harus besok, Di? Sekarang saja aku siap bekerja," ucap Jono sambil menyunggingkan bibirnya. "Apa kamu tidak capek, Jon?" tanya Hadi keheranan. "Tidak, sejak tadi aku tidur." "Ayo sudah, ayo kita jualan." Jono berdiri dan mengajak Hadi ke depan. Hadi tambah semangat karena semangat temannya lebih besar. Hari itu jualan mereka lebih cepat dari hari biasanya. Jono pun membantu menghitung penghasilan hari itu. "Ternyata banyak sekali ya penghasilannya," gumam Jono seraya terus menghitung uangnya. Hampir 1 minggu Jono membantu menghitung uang, hingga membuatnya mempunyai keinginan lain. Muncul keinginan Jono memiliki usaha yang penghasilannya sama persis dengan Hadi memiliki saat ini. Namun Jono meyakini tidak mungkin dia akan bisa mendapatkan penghasilan seperti itu saat memulai usaha baru. Hati Jono menjadi gundah gulana dan tidak tenang. Jono akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah temannya. Kebetulan Jono mempunyai teman yang dekat dengan warung mie ayamnya Hadi. Mereka sering teleponan hingga larut malam. Karena kegelisahan itu membuatnya tidak bisa tidur. Jono memutuskan untuk pergi ke rumah Budi. Budi sudah berada di teras rumah ketika Jono datang. Dia disambut temannya itu dengan pelukan hangat dan memintanya untuk duduk.
Minumlah, aku sudah buatkan teh hangat untukmu. Aku tahu kamu tidak suka kopi, minta Budi sambil menyodorkan teh hangat. Setelahnya itu Jono duduk. Wah, terima kasih ya, kamu hafal benar soal itu, ucap Jono sambil tertawa kecil. Di tengah obrolannya Budi pun menanyakan apa maksud dan tujuan Jono datang ke rumahnya. Padahal dia sudah lama sekali tidak pernah kedatangan tamu teman seperjuangannya dulu. Jono pun menceritakan kegelisahannya. Semua bermula sejak ia bekerja di warung mie bakso jumbo milik Hadi. Budi pun terkejut karena mendengar cerita dari Jono. Tidak hanya itu, dia juga terkejut mendengar Jono bekerja di warung mie ayam bakso jumbo yang dulu pernah menjadi saingannya. Di tengah kegelisahan Jono, Budi pun memanfaatkan Jono untuk membalas dendam. Biar tahu rasa kamu, karena sudah berani-beraninya mengirimkan kembali kiriman-kirimanku waktu itu. Batin Budi yang sudah tidak sabar ingin melihat kehancuran Hadi. Sebelum aku tahu caranya, aku mau tanya dulu, sekarang kamu usaha apa? Tanya Jono dengan wajah penasaran. Dulu aku usaha warung ayam bakso, tapi sekarang bangkrut karena banyak pelangganku yang pergi. Sekarang aku kerja serabutan dan kadang juga menjadi kuli bangunan. Cerita Budi sambil mengingat kejadian yang menyakitkan waktu itu. Jono pun kembali melanjutkan pembahasan yang sempat dia hentikan. Budi yang sudah mempunyai niat jahat meminta Jono untuk merebut saja usaha yang dimiliki Hadi. Saran dari Budi membuat Jono tercengang. Wajahnya tampak tegang. Saran dari Budi memang sangat menarik, tapi dia tidak tahu caranya. Budi hanya menjawab dengan senyuman yang memiliki arti lain. Kenapa bingung? Kamu bunuh saja Hadi tanpa harus menyentuhnya. Budi tersenyum jahat. Bagaimana caranya? Memangnya bisa kita membunuh tanpa menyentuh? Tanya Jono kebingungan. Dia sudah tidak bisa mencerna apa yang Budi katakan. Tentu saja bisa. Kamu santet saja, beres kan Jon? Jono tersenyum dan menganggukkan kepala. Apa yang Budi katakan memang ada benarnya juga. Menggunakan santet bisa membunuh Hadi tanpa harus menyentuh dan meninggalkan jejak, sehingga tidak akan bisa dikenai hukum. Budi menawarkan diri untuk membantu Jono. Budi sendiri yang sudah sering melakukan hal-hal semacam itu, mempunyai kenalan beberapa dukun, salah satunya Mbah Senton. Budi menceritakan kehebatan Mbah Senton pada Jono. Cerita itu membuat keinginan Jono semakin menyala-nyala. Apa kamu bisa mengantarkanku ke sana? Tanya Jono dengan nada yang menggebu-gebu. Tidak perlu ke sana. Mbah Senton mau datang jika dipanggil. Tunggu sebentar, biar aku panggil dulu. Jawab Budi yang tiba-tiba beranjak dari tempat duduknya. Dan apa yang dikatakan Budi benar-benar terjadi. Mbah Senton langsung masuk saat Budi mempersilahkan masuk. Budi dan Jono duduk berdampingan menghadap ke arah Mbah Senton. Mbah Senton mengeluarkan beberapa alat dari dalam jaring. Jono menyimaknya dengan rasa takut yang mulai menjalar. Mbah Senton mulai melakukan ritual. Jono dan Budi hanya diam menatap ritualnya tersebut. Ritual itu dilakukan kurang lebih sampai 10 menit. Barulah Mbah Senton membuka mata dan menatap keduanya. Apa yang kalian inginkan? Tanya Mbah Senton sambil memainkan jenggotnya yang sudah memutih. Temanku ini, Mbah, dia ingin menyantet seseorang, Mbah. Budi yang menjawab karena Jono terlihat tambah ketakutan. Apa kamu punya fotonya? Tanya Mbah Senton dengan nada agak tinggi. Jono buru-buru mengeluarkan ponselnya. Kebetulan dia masih menyimpan foto bersama Hadi waktu sedang bekerja di pabrik. Jono memberikan ponselnya kepada Mbah Senton dengan tangan gemetar. Apa fotonya jelas, Mbah? Jono bertanya sangat pelan, takut menyinggung Mbah Senton. Sudah sangat jelas. Kamu ingin aku apakan orang ini? Mati, Mbah, jawab Budi yang hingga membuat Jono terkejut. Namun Jono tidak mempermasalahkannya karena dia juga menginginkan kematian Hadi supaya dia bisa menguasai semua usaha yang Hadi miliki. Usai mendengar jawaban, lagi-lagi Mbah Senton melakukan ritual. Bibirnya komat kamit dan mulai mengarahkan paku ke ponselnya. Jono takut kalau ponselnya kenapa-napa, tapi setelah dia melihat, ternyata Mbah Senton hanya menempelkannya saja. Tidak hanya itu, Mbah Senton juga menempelkan boneka
yang berbentuk pocong ke ponsel Jono. Apa jangan-jangan santetnya sudah mulai terkirim ya? Batin Jono sambil menggeleng heran. Setelah 30 menit Basenton melakukan ritual, dan sampai 5 menit kemudian Basenton baru berhenti. Sudah, apa lagi? Kalau sudah tidak ada lagi, aku mau pulang, ucap Basenton. Budi pun meminta Jono untuk membayar Basenton. Basenton tidak pernah mematok harga, meskipun banyak juga yang membayarnya dengan sangat mahal. Jono pun tidak segan-segan. Dia membayar Basenton sebesar 500.000. Terima kasih. Santet ini akan bekerja selama kurang lebih 2 bulan. Target yang ada di foto akan mati 2 bulan lagi. Basenton pun memberi waktu setelah Jono membayarnya. Budi pun mengantar Basenton pulang. Dia kali ini lagi dan langsung mendekati Jono yang tengah duduk di teras sambil menunggunya datang. Apa yang dikatakan Basenton beneran bakalan terjadi? Wah, tidak lama lagi kamu akan menjadi pengusaha sukses dong, ujar Budi sambil mengajak Jono bercanda. Semoga saja begitu, Bud, ucap Jono. Dia sudah membayangkan akan memiliki usaha mie ayam dan bakso yang penghasilannya begitu luar biasa. Karena malam semakin larut, Jono akhirnya pamit. Sebelum pergi, Jono berjanji akan mengajak Budi bekerja sama jika sudah berhasil nantinya. Budi akan selalu siap menagih janji yang Jono berikan. 2 hari kemudian Jono mulai melihat perubahan yang dialami Hadi. 2 hari itu Hadi mengeluh jika kepala dan perutnya sakit. Jono mencoba memperhatikan dan merasa prihatin pada Hadi. Dia menanyakan apa saja yang Hadi rasakan saat ini. Aku tidak tahu awalnya, tiba-tiba saja setelah bangun tidur tadi, kepala sama perutku terasa seperti ditusuk-tusuk, jawab Hadi sambil terus memegang kepala dan perutnya. Apa perlu kita periksa ya? Tanya Jono yang mulai berpura-pura perhatian. Tidak perlu, John. Biar aku minum obat yang kemarin aku beli di warung. Siapa tahu besok sudah sembuh lagi. Keesokan harinya rasa sakit yang Hadi derita malah semakin parah. Kini hampir seluruh tubuhnya merasa seperti ditusuk-tusuk paku. Hadi memilih untuk istirahat karena kepalanya pusing sekali dan tubuhnya terasa panas. Siangnya Isna mendapat kabar kalau ibunya masuk rumah sakit. Hadi yang tidak bisa mengantar meminta tolong pada Jono supaya mau mengantar Isna ke terminal. Isna memilih naik bus ketimbang transportasi lainnya. Isna pamit dan meminta izin pada Budi untuk menginap di rumah ibunya kurang lebih 3 hari. Karena keadaannya genting, Hadi mau tidak mau harus mengizinkannya. Malamnya Hadi yang harus tidur sendirian, mulai merasakan ketakutan. Apalagi saat Hadi masuk ke rumahnya, dia mendengar ada suara orang batuk di belakang Hadi. Hadi buru-buru ke dapur, tubuhnya menjadi gemetar ketika tidak melihat apa-apa di dapur. Padahal jelas sekali suara batuk saat Hadi berjalan ke kamar. Dia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Ketika Hadi menengok ternyata kosong. Lagi-lagi tubuh Hadi yang bisa gemetar, Hadi kembali melanjutkan jalannya. Namun dia merasa juga ada yang mengikutinya lagi. Dan kali ini Hadi tidak mau menengok ketika dia hendak masuk ke kamarnya. Dia mendengar ada suara orang batuk sangat keras. Hadi yang sangat ketakutan langsung menutup kamarnya. Sebenarnya siapa sih yang batuk tadi? Dan siapa yang mengikutiku? Batin Hadi yang masih ketakutan. Karena tidak mau mendengar suara orang batuk dan langkah kaki, Hadi memilih naik tempat tidur dan tidur di balik selimut tebalnya. Hadi benar-benar ketakutan karena kali ini ia tidur sendirian. Istrinya harus menunggu mertuanya yang sedang sakit. Hadi yang sudah mengantuk ditambah lagi badannya sedang sakit. Akhirnya tertidur. Namun tengah malam dia merasa tempat tidurnya penuh. Hadi awalnya tidak menghiraukan, akan tetapi lama-kelamaan terasa sesak. Padahal malam ini dia tidur sendirian. Siapa yang memenuhi kamar tempat tidurku ini? Hadi mulai bertanya-tanya. Perlahan dia membuka mata dan memalingkan wajahnya. Hadi menjerit sekencang-kencangnya. Karena Hadi berhadapan dengan pocong yang wajahnya gosong. Tidak hanya itu, matanya sampai melotot. Hadi turun dari tempat tidur dan hendak berlari. Namun anehnya pintu kamarnya tidak bisa dibuka-buka. Dia sudah berusaha semaksimal mungkin,
Tetap saja pintunya tidak bisa dibuka. Menengok ke arah tempat tidurnya, ternyata ada pocong di sana. Hadi yang ketakutan akhirnya pingsan. Keesokan harinya tubuh Hadi pun terasa semakin lemas. Untuk sampai ke tempat tidurnya, Hadi harus berusaha mengeluarkan sekuat tenaga. Kedua kakinya seperti sudah hilang, karena Hadi sudah tidak bisa leluasa lagi menggerakkannya seperti dulu. Seharian Hadi hanya bisa berbaring di tempat tidur. Jono yang seharian tidak melihat Hadi keluar kamar menghampirinya. Hadi pun meminta tolong pada Jono untuk berjualan dengan satu karyawannya. Jono pun mengangguk. Sekeluarnya dari kamar, Jono tersenyum puas. Ternyata santetnya memang benar-benar bekerja. Tidak lama lagi Hadi akan mati dan warung ini akan dikuasai. Karena tidak ada Isna dan Hadi, Jono bisa leluasa berjualan mie ayam dan bakso jumbo hari ini. Dia berjualan seperti biasa. Kali ini dia menambah porsinya dan uangnya akan diambil sendiri. Rencana liciknya ini tentu saja tidak akan diketahui oleh karyawan lain. Jono sudah berpengalaman dalam hal ini. Malamnya Isna pulang dan mendapati Hadi lemas tidak berdaya. Dia meminta tolong pada Jono untuk membawa suaminya ke rumah sakit. Jono pun tanpa pikir lama membantu Isna membopong ke mobil lalu membawanya ke rumah sakit. Jono tentu sudah tahu hasilnya. Hadi tidak terserang penyakit berbahaya. Malahan kata dokter, Hadi hanya kelelahan dan meminta untuk beristirahat total selama seminggu. Hadi yang masih sadar kembali mempercayakan warungnya kepada Jono. Hal ini dikarenakan Isna juga harus merawat suaminya, sehingga tidak bisa sepenuhnya di warung. Lagi-lagi Jono merasa kegirangan setelah pergi dari rumah. Sebulan berlalu dengan begitu cepat. Kesehatan Hadi semakin memprihatinkan. Kini Hadi hanya bisa memejamkan mata. Dia tidak bisa diajak berbicara. Isna yang merasa aneh dengan penyakit yang suaminya derita, meminta bantuan lagi pada Jono untuk mencarikan orang pintar. Tapi apa benar Hadi terkena santet? Tanya Jono yang mencoba mengalihkan pemikiran Isna ke hal lain. Aku rasa seperti itu, John. Coba kamu lihat, hampir semua rumah sakit mengatakan kalau Hadi tidak diserang penyakit berbahaya. Aneh sekali kan? Isna masih tetap bersikeras memikirkan hal itu. Jono tidak bisa berkata apa-apa lagi. Permintaan itu membuat Jono kebingungan. Kalau aku panggilkan orang pintar atau dukun, tentu saja Hadi akan sembuh. Gumam Jono sambil mondar-mandir di teras. Jono pun pura-pura tidak mengetahuinya. Isna pun teringat dengan Hamid, teman suaminya yang dulu pernah membantu mereka mengusir kiriman dari pesaingannya. Dia menuliskan alamat rumah Hamid, lalu memberikannya kepada Jono. Tubuh Jono menjadi keringat dingin. Sialan, bisa saja Hamid akan menggagalkan rencanaku. Batin Jono yang sepanjang perjalanan mengumpat berkali-kali. Mau tidak mau dia harus mendatangi rumah Hamid, supaya Isna tidak mencurigainya. Ketika sampai di depan rumahnya, Jono langsung mengetuk pintu. Tidak berselang lama, perempuan parubaya keluar dari sana. Ada apa ya? Tanya perempuan itu kebingungan, karena belum pernah melihat Jono sebelumnya. Apa Hamidnya ada, Bu? Tanya Jono, langsung menanyakan keberadaan Hamid. Perempuan itu sempat diam sejenak, lalu teringat jika Hamid adalah pemilik rumah ini sebelumnya. Perempuan itu mengatakan kalau pemilik rumah tersebut sudah tidak tinggal di situ. Mendengar itu Jono kegirangan. Dia pun memvideokan ucapan perempuan itu untuk menjadi bukti. Setibanya di rumah, Jono langsung menunjukkan video tersebut pada Isna. Isna yang sedang khawatir dan takut, percaya saja dia tidak bisa berpikir jernih karena keadaan suaminya semakin memprihatinkan. Karena semua obat sudah tidak bisa menyembuhkan Hadi, akhirnya Hadi meninggal tepat 2 bulan, sesuai yang Mbah Senton janjikan. Jono senang sekali ketika melihat Hadi mengembuskan napas terakhirnya. Banyak sekali orang-orang datang untuk melayat, mulai dari teman kerja, teman sekolah hingga para pelanggannya. Karena sedang dalam proses pemakaman, Jono berpura-pura sedih. Dia menangis persis di dekat Isna. Usai pemakaman, Isna memutuskan untuk meliburkan dulu warung mie ayam dan bakso jumbonya. Entah sampai kapan Isna sendiri belum tahu. Hal itu membuat Jono merasa kesal. Dia pun pergi menemui Budi.
Calon juragan mie ayam bakso jumbo akhirnya datang juga, canda Budi saat melihat Jono datang. Sepertinya belum bisa karena masih ada penghalangnya, keluh Jono. Siapa penghalangnya? Jono menceritakan kalau istrinya Hadi menjadi penghalangnya. Budi pun menyarankan supaya Jono juga membunuh istrinya Hadi. Tetapi Jono enggan melakukannya karena diam-diam dia juga menyukai Isna. Budi memegangi kepalanya. Kalau begini ceritanya pasti akan menjadi rumit. Jono pun meminta saran kepada Budi supaya Isna juga menuruti semua kemauannya. Budi pun enggan menolong. Namun karena sudah dijanjikan akan mendapat keuntungan, akhirnya dia mau memberitahu caranya. Basenton bisa memberi ilmu, memperdayai seseorang hanya dengan menepuk pundaknya saja. Apa kamu mau? Tawaran Budi tentu saja langsung membuat Jono mengangguk cepat. Lagi-lagi Budi membawa Basenton ke rumahnya untuk menuruti kemauan Jono seperti sebelum-sebelumnya. Basenton langsung melakukan ritual hingga kurang lebih 10 menit. Apa yang kamu inginkan? Tanya Basenton setelah menyelesaikan ritualnya. Dia ingin memperdaya seseorang hanya dengan menepuk pundak saja, Mbah. Basenton pun segera melakukan ritual lagi dan meminta foto orang yang diingin diperdayai. Jono yang menyimpan foto Isna langsung menunjukkannya. Jantung Jono berdebar-debar. Dia penasaran apakah cara ini akan berhasil atau tidak. Setengah jam berlalu begitu cepat. Basenton selesai ritual dan meminta bayaran. Jono kembali membayar Basenton. Dia memberikan uang sebesar 500.000. Kamu hanya bisa memperdaya dia saja. Durasinya seumur hidup, ujar Basenton yang langsung pergi bersama Budi. Jono loncat-loncat kegirangan. Jono sudah tidak sabar ingin membuktikan apa yang Basenton katakan. Sambil menunggui Budi kembali, Jono pun membayangkan bagaimana Isna kalau menuruti semua kemauannya. Setelah Budi kembali, Jono pun buru-buru pamit dan dia pun segera pulang. Karena penasaran, Budi pun tidak bisa mencegahnya lagi. Jono pulang begitu saja. Setibanya di rumah, Jono langsung mencari keberadaan Isna. Ternyata Isna sedang duduk di teras dengan langkah malu-malu. Jono mendekati Isna. Dia berbasa-basi menanyakan keadaannya. Bagaimana keadaan anak kamu, Is? Kalau keadaan Mas, jadi rasanya sepi sekali. Isna pun menjawab sambil matanya tiba-tiba berkaca-kaca. Jono yang merasa ini kesempatan langsung menepuk pundak Isna. Isna seketika melapangkan dada dan tatapan matanya seketika menjadi kosong. Tidak berserang lama matanya kembali seperti semula. Apa sudah bereaksi ya? Batin Jono yang kebingungan. Dia mengamati Isna sambil menggaruk kepalanya. Jono yang penasaran akhirnya mencoba. Dia menyuruh Isna membuatkan teh hangat. Entah kenapa tiba-tiba Isna mengangguk lalu masuk ke dalam. Jono pun tampak kegirangan. Akhirnya berhasil juga. Jono cingkrak-cingkrak. Tidak berserang lama, Isna keluar membawakan segelas teh untuknya. Ya, Jono yang masih penasaran mengajak Isna masuk ke dalam. Dia ingin menikmati teh sambil dipijit kakinya. Isna menurut saja ketika Jono menyuruhnya memijat kaki. Jono merasa seperti raja. Dia meminum teh sambil melihat TV dan kakinya dipijat. Setelah itu dia meminta Isna untuk mengambilkan makanan. Keesokan harinya warung mie ayam dan bakso jumbo milik Hadi buka. Semua itu berkat perintah dari Jono. Dia menyuruh Isna mengambil uang untuk membelanjakan bahan-bahan untuk berjualan. Karyawan yang satunya tidak tahu kalau semuanya berada di bawah kendali Jono. Mereka memulai berjualan seperti biasa. Para pelanggan datang dan makan. Beberapa malah ada yang mengucapkan bela sungkawa pada Isna. Isna hanya mengangguk dan pandangannya kosong. Warung mie ayam dan bakso jumbo habis tepat jam 4 sore. Jono pun mengambil semua keuntungan warung tersebut. Isna tidak protes, dia hanya menuruti semua keinginan Jono. Bahkan Jono sampai meminta Isna melayaninya, berhubungan suami istri. Merasa kurang, Jono pun menaikkan harga setiap porsi mie ayam dan bakso jumbonya, sehingga keuntungannya yang akan dia dapat semakin besar. Jono meminta Isna menyuruh karyawan satunya membuat daftar menu harga. Isna menurut saja.
Karyawan satunya bingung karena baru kali ini harga mie ayam bakso mereka naik. Dia sempat menanyakan hal itu pada Isna. Tetapi Isna hanya menyuruh dan tidak mau menjawabnya sama sekali. Karyawan tersebut pun hanya menurut saja. Jono yang melihat dari jauh hanya cekikikan. Dia pun berencana akan menghentikan orang itu karena bisa saja menjadi penghambat di kemudian hari. Paginya warung mie ayam bakso Jumbo buka dengan harga baru. Para pelanggan terkejut karena harganya naik. Kok harganya naik, Mas? Padahal bahan-bahan di pasar belum pada naik, tanya salah satu pelanggan pada Jono. Kami tambah porsinya sehingga harganya naik sedikit, jawab Jono dengan ada kesal. Pelanggan itu hanya mengangguk lalu memesan mie ayam bakso Jumbo seperti biasa. Setelah pesanannya datang, pelanggan itu pun terkejut melihat porsinya sama saja. Karena terlanjur memesan, akhirnya dia memilih memakan saja. Saat membayar, pelanggan tersebut menanyakan porsinya. Jono menjadi kikuk karena tidak bisa menjawabnya. Beberapa pelanggan yang lain juga mengeluhkan hal yang sama. Malah ada yang membandingkannya dengan Hadi. Jono merasa geram, namun dia harus bisa menahannya. Tanpa mereka dia tidak bisa mendapatkan penghasilan apa-apa. Beberapa hari kemudian setelah harga naik, warung mie ayam bakso Jumbo milik Hadi sepi. Jono jadi pusing sendiri. Sepertinya dia salah strategi. Harusnya dia lebih sabar dan tidak menaikkan harga per porsinya. Jono bingung harus bagaimana. Tidak mungkin dia kembali menurunkan harganya. Jono kepikiran untuk menggunakan persugihan. Siapa tahu Basenton bisa membantunya. Kali ini ia datang ke rumah Basenton tanpa sepengetahuan Budi. Jono menjadi lebih berani. Dia langsung mengutarakan keinginannya menggunakan persugihan. Basenton pun menuruti keinginannya. Setelah ritual dan pembayarannya seperti biasa. Kamu pasang tali putih ini di gerobak warungmu dan lihatlah sendiri hasilnya, ujar Basenton sambil memberikan tali putih pada Jono. Jono pun segera pulang dan memasang tali putih tepat di atas gerobaknya. Besoknya ketika warung buka, para pelanggan yang sempat pergi datang kembali. Mereka merasa ada yang kurang jika tidak makan di warung mie ayam bakso milik Hadi. Jono kegirangan. Warung ayam tambah rame dan habis lebih cepat dari biasanya. Seminggu kemudian Jono sudah bisa membeli mobil. Tidak hanya itu, dia juga membangun rumah untuk orang tuanya. Sebulan setelah dia menguasai sepenuhnya harta milik Hadi. Beberapa keluarga Hadi dan Isna sempat curiga. Akan tetapi karena Jono memainkan semuanya secara sembunyi-sembunyi, kecurigaan itu kini sudah hilang. Namun suatu hari Haris, adiknya Hadi, datang menemui Jono. Jantung Jono berdetak kencang. Dia tahu pasti Haris mendatangi warisan atau harta kepunyaan Hadi pada Isna. Sebagai adik kandung, aku ingin meminta sebagian harta milik Mas Hadi, Mbak. Haris datang seperti preman. Jono yang tahu kalau adik tidak mempunyai hak atas harta kakaknya. Jono pun membantu Isna. Harta yang Hadi miliki hanya berhak dimiliki ahli warisnya, Dis. Kamu tidak berhak, ucap Jono. Haris yang merasa tersinggung pun mengajak Jono berkelahi. Namun karena di warung banyak orang, akhirnya mereka pun bisa dilerai. Jono yang merasa kesal kepada Haris, dia pun membayar preman-preman untuk memberi pelajaran kepada Haris. Preman-preman itu memukul Haris sampai dia masuk rumah sakit. Jono kegirangan saat mendapatkan foto keadaan terakhir Haris. Kini tidak ada lagi yang mengganggunya. Jono harus lebih waspada lagi. Dia harus bisa menjaga harta bendanya supaya tidak diambil orang lain, termasuk keluarga Isna atau keluarganya Hadi. 2 bulan setelah kejadian dengan Haris, Hamid yang sudah lama menghilang ingin mampir ke warung mie ayam bakso Jumbo milik Hadi. Ketika datang, Hamid terkejut karena warung mie ayam milik temannya itu penuh dengan persugihan. Apa jangan-jangan Hadi menggunakan persugihan juga? Batin Hamid sambil masuk ke dalam dan memesan mie ayam 1 porsi. Hamid tidak melihat keberadaan Hadi sejak tadi. Dia hanya melihat istrinya yang sedang duduk dengan pandangan kosong di belakang meja kasir. Hamid pun melihat ke arah Jono dan 1 karyawan lain. Kemana Hadi? Tanya Hamid pada dirinya sendiri. Saat karyawan lama Hadi mengantar makanan pada Hamid, Jono pun pergi ke belakang. Hamid pun menanyakan kemana Hadi kepada karyawan tersebut.
Mas Hadi sudah lama meninggal. Sekarang warung ini hanya dijalankan oleh istrinya. Tapi anehnya istrinya Mas Hadi seperti orang kerasukan. Pandangannya selalu kosong. Bahkan kalau disuruh Jono, istrinya menurut saja, ujar karyawan lama tersebut. Hamid mengangguk. Sepertinya memang ada yang tidak beres. Hamid mencoba memejamkan mata dan menggunakan mata batinnya. Ternyata semua yang digerakkannya ini adalah Jono. Dia mempengaruhi Isna dengan guna-guna dan menggunakan pesugihan di warung mie ayam ini. Tidak hanya itu saja, Hamid juga tahu Jono lah yang membunuh Hadi dengan santet kiriman. Hamid yang merasa kesal mulai bereaksi. Dia ingin mengembalikan semua yang sudah Jono perbuat. Hamid tidak mau membiarkan semuanya terjadi begitu saja. Dia mulai mengembalikan kiriman milik Jono kepada pemiliknya. Hamid membacakan doa-doa dan beberapa ritual. Setelah itu dia pulang tanpa memakan mie ayam yang dipesan. Sejak Hamid pergi, Jono merasakan warungnya panas sekali. Padahal sudah banyak kipas-kipas besar. Jono merasa aneh. Tidak hanya itu, bau busuk tiba-tiba menyengat dan memenuhi ruangan warungnya. Para pelanggan pun memilih untuk pergi dari sana. Mereka tidak kuat dengan bau busuk tersebut. Jono meminta mereka membayarnya, tetapi para pelanggan enggan dan memilih untuk segera pergi. Jono mencium bau busuk itu hingga terbatuk-batuk dan memilih keluar. Dari siapa yang membuat warungku bau busuk dan panas begini? Batin Jono di tengah-tengah. Dia berhenti batuk. Jono mencoba menyemprotkan parfum ruangan, namun tetap saja baunya masih menyengat. Karyawan lama Hadi memilih untuk pulang karena baunya seakan menyumpat hidung dan membuat sulit untuk bernapas. Terpaksa Jono menutup warungnya karena baunya tidak enak. Malamnya Jono merasa gerah. Entah kenapa tubuhnya terasa sangat panas. Jono berkali-kali masuk ke kamar mandi dan mengguyur tubuhnya karena saking panasnya. Kenapa ini? Kenapa tubuhku rasanya panas sekali? Rutuk Jono sambil mengguyur badannya berkali-kali. Selesai mengguyur, Jono keluar. Namun baru 10 menit keluar, tubuhnya kembali merasakan panas. Jono yang merasa sudah tidak kuat dan memutuskan untuk kembali ke kamar. Dia ingin tidur dan berharap semua yang dialaminya selesai malam ini juga. Namun ketika tidur, Jono merasa ada yang menusuk tubuhnya dengan paku. Jono menjerit kesakitan. Dia berteriak meminta tolong, namun tidak ada yang bisa menolongnya. Isna masih dalam keadaan guna-guna, sehingga dia tidak mungkin menolongnya sekarang. Jono mencoba menggerakkan tubuhnya dan bangun dari tempat tidur tersebut, tapi Jono tidak bisa. Entah mengapa seluruh tubuhnya kaku, seperti ada yang menusuk-nusukkan paku. Jono hanya bisa menjerit kesakitan hingga pagi datang. Keadaan Jono juga masih seperti itu. Karyawan lama Hadi datang dan melihat keadaan Jono. Kenapa mas? Tanya karyawan tersebut bingung, yang melihat Jono terlentang dengan mata melotot dan bibirnya terbuka tanpa suara. Jono sebenarnya berteriak-teriak meminta tolong, tapi karyawan lama Hadi tidak dapat mendengarnya. Karena takut dan dikira yang melakukannya karyawan lama, akhirnya memilih untuk pulang. Dia tidak mau terlibat apapun dengan Jono. Jono semakin pasrah. Kini tidak ada lagi yang bisa menolongnya. Tubuh Jono terasa semakin panas. Bukan hanya panas saja, tetapi kini perlahan tubuhnya terasa dililit oleh tali yang sangat kuat. Jono berteriak-teriak meminta tolong, tapi hanya ruangan kamar dan detik jam yang dia dengar. Dan dia lihat lilitan tali itu semakin kuat dan sampai ke lehernya. Jono merasa tali itu sudah mencekiknya. Tidak berselang lama Jono pun kehabisan napas dan meninggal. Hamid yang mengetahui kalau Jono sudah meninggal, Hamid pun menemui keluarganya Isna dulu. Ibu Isna terkejut dengan kedatangan Hamid. Maaf, ada perlu apa ya mas? Begini bu, setelah kematian Hadi, Isna tuh terkena guna-guna dari karyawan barunya yang bernama Jono, sehingga Isna menuruti semua kemauan Jono, ujar Hamid dan membuat ibunya Isna terkejut. Pantas saja, setelah Hadi meninggal pandangan matanya Isna kosong. Ibunya Isna meminta tolong pada Hamid untuk membereskan semuanya. Hamid pun sudah menceritakan semuanya. Ibunya Isna hanya menggeleng keheranan. Hamid pun mengajak keluarga Isna untuk menjemput Isna di rumahnya. Ibunya pun setuju dan mengajak adik dan kakaknya ikut menjemput Isna.
Setibanya di rumah Isna, mereka terkejut melihat Jono mati mengenaskan dengan tubuh kosong dan mata melotot. Mereka takut, namun Hamid meminta semuanya tenang. Dia mengajak keluarga Isna supaya menjadi saksi kalau Jono meninggal bukan karena dia dibunuh, atau mereka pun menyetujuinya dan mengurus pemakaman Jono. Setelah pemakaman Jono selesai, Hamid mencoba menyadarkan Isna. Dia melakukan ritual mulai dari sore sampai tengah malam. Baru Isna sadar ketika diberitahu soal guna-guna itu. Isna menangis sejadi-jadinya karena selama ini dia hanya merasa tidur panjang. Hamid pun menenangkan Isna dan mengatakan kalau sudah membersihkan tubuh Isna dari gangguan guna-guna. Tidak hanya itu saja, Hamid juga sudah membersihkan persugihan yang ada di warung mie ayam sehingga Isna bisa berjualan seperti biasa. 3 hari kemudian, Isna yang sudah siap akhirnya kembali membuka warung mie ayam dengan harga murah seperti waktu ada suaminya. Dan cerita pun selesai. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung, terima kasih.